Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 3 TPB 51 Fisika Dasar 1 ingin menyampaikan materi tentang penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. Namun sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Satu, pengenalan fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida dalam keadaan bergerak, di mana fluida tersebut ialah zat air dan juga gas. Di mana ciri-ciri umum dari fluida dinamis ialah 1. Fluida dianggap tidak kompatibel. Fluida dianggap tanpa gesekan, walaupun ada gerakan materi tidak mempunyai kekentalan. 3. Aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap. 4. Tak bergantung waktu lunak, artinya kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar berlapis. Rumus fluida dinamis dan besaran-besarannya sebagai berikut. Q sama dengan V dibagi T, di mana V adalah laju aliran fluida meter per second, Q debit aliran meter kubik per second, A luas penampang meter persegi. Yang kedua adalah pengenalan hukum Bernoulli. Salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida bergerak atau dinamis adalah hukum Bernoulli. Pencipta dari hukum Bernoulli merupakan seorang matematikawan dan fisikawan dari Swiss bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak, di mana hukum Bernoulli membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida tersebut untuk massa jenis yang tetap. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetis per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari kesetimbangan energi mekanik dan tekanan. Dengan persamaan, tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Persamaan Bernoulli dalam bentuk lain dapat dituliskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah H1 kali rho kali G sama dengan P2 ditambah setengah kali rho kali V2 kuadrat ditambah H2 kali rho kali G. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya, seperti pada gambar di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Yang ketiga, asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dipakai dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya. Di antaranya adalah: yang pertama, fluida tidak dapat dimapatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau invisit. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Yang keempat, aliran fluida laminar atau bersifat tetap, tidak ada pusaran. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Yang keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Yang ketujuh atau yang terakhir, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida baik sebagai keuntungan ataupun kerugian panas. Cara kerja hukum Bernoulli pada kincir air. Saat fluida bertumbukan di dalam botol yang berlubang dan terhubung dengan pipet, tumbukan tersebut menghasilkan tekanan sehingga air tersalurkan ke dalam pipet. Air yang mengalir keluar dari pipet air keluar menghasilkan energi potensial.
Energi potensial tersebut berubah menjadi energi mekanik atau energi gerak saat aliran tersebut mendorong kincir air hingga berputar. Dari air yang ditampung dalam tutup botol menghasilkan gaya berat, sehingga kincir air dapat bergerak dengan siklus yang sama pada semua lengan kincir air. Akibat tekanan fluida di pipet air masuk dan pipet air keluar berbeda, hal ini menyebabkan daya hisap yang menarik air di pipet air masuk untuk mengisi kembali kekurangan volume fluida di dalam botol. Maka dengan itu, volume air di dalam botol akan terisi secara otomatis. Demikianlah hasil dari pembahasan kelompok kami, kelompok 3. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kalian yang sudah nonton full video kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share jika menurut kalian video kami sangat bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.